Menurutku ya, SBMPTN itu atau sekarang SNMPT ini musuh utamanya adalah di waktu. Dan waktu itu bisa kita kalahkan dengan kebiasaan. Kalian tidak hanya dituntut bisa gitu, tapi juga dituntut cepat. Percaya atau tidak, estimasi waktu satu soal itu 45 detik. Satu soal itu 1 menit. Satu soal itu 1 menit. Jadi lebih baik ketika kalian nemu soal yang mudah, aku harap kalian bisa ngerjain kurang dari 45 menit itu. Nah, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini harus bisa kejawab 30 detik. Karena kalau nggak kejawab 30 detik, waktunya keburu habis, ya. Menurutku ya, SBMPTN itu atau sekarang SNMPT ini musuh utamanya adalah di waktu. Dan waktu itu bisa kita kalahkan dengan kebiasaan. Kalian tidak hanya dituntut bisa gitu, tapi juga dituntut cepat. Percaya atau tidak, estimasi waktu satu soal itu 45 detik. Satu soal itu 1 menit. Satu soal itu 1 menit. Jadi lebih baik ketika kalian nemu soal yang mudah, aku harap kalian bisa ngerjain kurang dari 45 menit itu. Nah, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini harus bisa kejawab 30 detik. Karena kalau nggak kejawab 30 detik, waktunya keburu habis, ya. Menurutku ya, SBMPTN itu atau sekarang SNMPT ini musuh utamanya adalah di waktu. Dan waktu itu bisa kita kalahkan dengan kebiasaan. Kalian tidak hanya di Kok bisa ya orang-orang belajar sendiri? Aku kok nggak ada mood ya? Itu tandanya kamu bosen, gak punya jadwal belajar, gak bisa diskusi. Paling krusialnya, gak ada yang bisa validasi jawaban kamu. Bayangin deh, belajar UTBK jadi lebih seru dan terarah dengan kelas yang sesuai dengan gaya belajar kamu. Kelas Maksima, cocok buat kamu yang suka belajar ramean. Kelas Optima, buat yang pengen fokus lebih intens di grup kecil. Atau Prima, kelas private super personal buat kamu yang butuh perhatian ekstra. Ada diskon up to 30%, cuman sampai 25 Mei. Saatnya gas dari sekarang bersama Bracket UTBK SNMPT 2026. Yang pertama tuh materinya urut gitu loh Kak, ada sub materinya gitu, jadi lebih enak aja gitu pertemuan. Saya kelas beta Bracket ini sangat bagus, seru juga, mulai dari tips-tips cara ngerjainnya sampai ke materi dasar dari SMP. Itu pertama itu gurunya asik juga, interaktif, bagi-bagi rumus cara cepatnya. Sukses terus BE. Bracket ini bagus, keren, materi seru, Menyenangkan, asik, dan menarik. Kok bisa ya orang-orang belajar sendiri? Aku kok nggak ada mood ya? Itu tandanya kamu bosen, gak punya jadwal belajar, gak bisa diskusi. Paling krusialnya, gak ada yang bisa validasi jawaban kamu. Bayangin deh, belajar UTBK jadi lebih seru dan terarah dengan kelas yang sesuai dengan gaya belajar kamu. Kelas Maksima, cocok buat kamu yang suka belajar ramean. Kelas Optima, buat yang pengen fokus lebih intens di grup kecil. Atau Prima, kelas private super personal buat kamu yang butuh perhatian ekstra. Ada diskon up to 30%, cuman sampai 25 Mei. Saatnya gas dari sekarang bersama Bracket UTBK SNMPT 2026. Yang pertama tuh materinya urut gitu loh Kak, ada sub materinya gitu, jadi lebih enak aja gitu pertemuan. Saya kelas beta Bracket ini sangat bagus, seru juga, mulai dari tips-tips cara ngerjainnya sampai ke materi dasar dari SMP. Itu pertama itu gurunya asik juga, interaktif, bagi-bagi rumus cara cepatnya. Sukses terus BE. Bracket ini bagus, keren, materi seru, Menyenangkan, asik, dan menarik. Kok bisa ya orang-orang belajar sendiri?
Aku kok nggak ada mood ya? Itu tandanya kamu bosen, gak punya jadwal belajar, gak bisa diskusi. Paling krusialnya, gak ada yang bisa validasi jawaban kamu. Bayangin deh, belajar UTBK jadi lebih seru dan terarah dengan kelas yang sesuai dengan gaya belajar kamu. Kelas Maksima, cocok buat kamu yang suka belajar ramean. Kelas Optima, buat yang pengen fokus lebih intens di grup kecil. Atau Prima, kelas private super personal buat kamu yang butuh perhatian ekstra. Ada diskon up to 30%, cuman sampai 25 Mei. Saatnya gas dari sekarang bersama Bracket UTBK SNBT 2026. Yang pertama tuh materinya urut gitu loh Kak, ada sub materi Menurut saya kelas beta bracket ini sangat seru juga, mulai dari tips-tips cara ngerjainnya sampai ke materi dasar dari SMP. Itu karena itu gurunya asik juga, interaktif, bagi-bagi rumus cara cepatnya. terus BE Bracket sih keren, materi seru, Menyenangkan, asik, dan menarik. Orang belajar sendiri. Aku kok nggak ada mood ya? Itu tandanya kamu bosen, gak punya jadwal belajar, gak bisa diskusi. Paling krusialnya, gak ada yang bisa validasi jawaban kamu. Bayangin deh, belajar UTBK jadi lebih seru dan terarah dengan kelas yang sesuai dengan gaya belajar kamu. Kelas Maksima, cocok buat kamu yang suka belajar ramean. Kelas Optima, buat yang pengen fokus lebih intens di grup kecil. Atau Prima, kelas private super. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Kak Herdi. Selamat malam, Kak. Ketemu lagi nih kita Kak Herdi pada malam Iya, hari betul. ini. Wis Baru masih 2 pada hari yang lalu ya. semangat-semangat. Iya Kak, masih pada semangat nih Kak. Alhamdulillah ada beberapa orang yang udah join. Thank you ya teman-teman udah tepat waktu. Kak Herdi, gimana nih? Kayaknya ini kelas terakhir ya Kak? Iya, betul. Ini pertemuan terakhir nih, bareng Sedih anak-anak. nggak Kak? Mudah-mudahan mereka bisa gabung, jadi kita akan bertemu lagi. Betul, tuh. Jadi nggak yang terakhir kalau kalian gabung ya Kak, bakal ketemu lagi. Oke, kalau kayak gitu Kak Herdi udah siap? Oke, siap, Kak. Oke, teman-teman udah siap semua? Mana nih? Aku mau denger atau ketik deh Raffi, biasanya paling semangat Raffi. Raffi, Aufa. Gimana? Masih semangat gak nih di kelas terakhir, kelas gaspol ya? Kalau kelas lainnya kalian bisa daftar biar nanti nggak jadi yang terakhir. Sabrina, Raisya, Zahra, Afifa, Mutiara, Andin, gimana sudah siap? Perwakilan satu orang kita mulai ya Kak, biar tahu nih ya teman-teman dengar apa enggak. Oh dengar. Oke kalau kayak gitu. Waktu dan tempat Kak Herdi aku persilakan. Semangat Kak. Oke, makasih Kak Cici. Oke, Kak Cici, nanti saya kalau udah masuk share screen, biasanya kalau kemarin suka agak delay, nanti saya keluar dulu, paling nanti kalau masuk lagi minta dijadiin admin lagi dulu ya Kak. Biasanya di awal-awal, nanti saya cek ke anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk adik-adik semua. Malam hari ini, belajarnya bareng lagi Kak Herdi nih. Kalau kemarin 2 hari yang lalu ya kita ketemu di pengetahuan kuantitatif. Cuman malam ini Kak Herdi tidak ngajarin, tidak membersamai kalian dengan materi pengetahuan kuantitatif. Jadi, berpindah nih ke penalaran matematik berhubung Kak Sofinya lagi berhalangan. Jadi, sekarang dibersamai oleh Kak Herdi untuk penalaran matematikanya gitu. Nah, sedikit bercerita dulu ya supaya kalian bisa membedakan dan membuat strategi ketika nanti akan mengerjakan soal soal penalaran matematik. Kalau kemarin di pengetahuan kuantitatif kan Kak Herdi bilang nih,
soalnya itu biasanya menggunakan konsep dasar aja, makanya banyakan materi SMP gitu ya, itu yang pertama. Yang keduanya, si soalnya didesain untuk kita bisa mencari menggunakan trik-trik tertentu agar soal tersebut dikerjakan secara cepat gitu kan ya. Nah, itu strategi untuk karakteristik dari pengetahuan kuantitatif. Tapi dia di balik itu dia mengandung di balik dia memberikan peluang untuk kita menggunakan trik supaya mengerjakan cepat, dia memberikan jebakan-jebakan biasanya di pengetahuan kuantitatif itu sehingga kadang-kadang kita salahnya di jebakan tersebut gitu. Nah, sekarang di penalaran matematika, apa yang dibutuhkan di penalaran matematika? Di penalaran matematika itu yang dibutuhkan pertama kali, yang membutuhkan waktu cukup lama untuk kalian mencernanya itu justru di memahami sajian teks atau sajian bagan gitu atau gambar yang harus kalian ngeh dulu gitu, pahami secara utuh. Baru nanti soalnya itu akan bisa lebih cepat dikerjakan kalau kalian sudah bisa memahami si sajian teksnya tersebut, sajian literasinya itu, baik literasi secara visual berupa bagan, grafik, ataupun secara teks gitu, yang kalian harus bisa memahami dari isi bacaannya. Nah, jadi kuncinya kamu baca, kamu lihat, kemudian pahami dulu kondisinya, beralih ke soal, gak usah dulu secara detail memang ya, tapi kamu cerna dulu kayak dipotret dulu nih, ini permasalahannya tuh kondisinya gini gitu. Nah, baru kamu beralih ke soal, soal membutuhkan mana, nah sambungkan dengan informasi yang ada supaya kamu bisa pecahkan. Nah, gitu strategi yang harus kamu lakukan di penalaran matematika supaya bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Jadi bisa cepat asal kamu sudah bisa memahami dulu si pancingannya. Nah, biasanya penalaran matematik itu kan dia nyajiin satu permasalahan buat 3, 5, 4, atau 5 soal gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kamu udah bisa membayangkan, mencerna dulu, memahami si kondisi awal, maka kamu bisa mengerjakan soal sebanyak beberapa soal gitu kan ya. Ataupun bisa aja satu teks buat satu soal ada juga, tapi biasanya tidak terlalu banyak sih bacaan teks yang harus kalian bacanya kalau hanya untuk satu soal gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi malam hari ini untuk kuisisnya sendiri, untuk pretest sebelum kalian nanti mencoba, jadi Kak Herdi pengen nyajiin dulu nih, menyajikan dulu permasalahannya. Soalnya kan kalau permasalahannya baru kalian lihat dan kalian cerna, kemudian kalian selesaikan langsung di kuisis, itu terlalu membutuhkan waktu yang terlalu lama jadinya. Sedangkan kuisis kan waktunya di waktu kayak gitu hanya beberapa menit gitu ya. Nah, jadi Kak Hadi mau ajak dulu kalian sama-sama menyimak permasalahan yang akan disajikan untuk 5 soal yang muncul di kuisis. Jadi di kuisis ada 5 soal, tapi semuanya berhubungan dengan teks dan gambar yang disajikan di sini gitu. Nah, ini untuk sambil nanti, sambil nunggu nih, sambil nunggu kalian menyimak sajian ininya, dibaca ininya, sambil kalian bisa bergabung di kolom chatbox kayak kasih nih linknya. Bentar. Link kuisisnya. Jadi kalian sambil gabung dulu ya. Tapi nanti kalau udah gabung, kalian balik lagi dulu ke layar utamanya. Nah, silahkan. Boleh sambil kita, tadi saya Kak Herdi belum nyapa-nyapa juga. Kak Herdi nyapa sambil lihat kalian yang bergabung dulu. Silahkan, udah ada di kolom chatbox ya. Malam hari ini. Oke, Raffi udah bergabung. Selamat malam, Raffi. Raffi, kemarin Senin perasaan gak lihat ya? Gak ikut ya Senin yang pengetahuan kuantitatif. Kalau nggak salah Kak Herdi gak lihat Raffi nih. Andin, selamat malam. Mutiara, Sabrina, Raisa, Farija, Aupa, ayo Pak. Ditunggu. Baru 6 peserta nih yang gabung. Oke, Aupa udah masuk. Zahra, ayo. Tinggal siapa nih? Kita cek ya yang belum masuk.
Cici, ayo Ci. Eh, Kak Cici kan adminnya ya. Maaf, Iya nih maaf. Kak, aku jawab Kak. Aupa udah, Nares, Nares nih belum masuk nih Nares. Ayo Nares, Zahra udah, Mutiara udah juga, Raffi udah. Raffi masuk ya Senin ada ya Pi ya? Kalau saya lihat profil foto profilnya jadi inget ada. Andin udah, Fariza udah, Afifa. Oh Afifa nih. Afifa berarti sama Nares yang belum gabung. Ayo Afifa sama Nares sudah gabung belum nih? Atau ada kendala? Nah, Nares udah. Tinggal Afifa. Ayo Afifa. Atau Afifa baru gabung nih. Linknya ada gak di kolom chat box? Nah, sambil nunggu Afifa gabung ya. Nah, boleh kembali ke screen utama. Nah, ini ada yang udah gabung. Afifa udah gabung. Semuanya udah gabung ya. Komplit. Makasih banyak. Oke, di sini kalian simak dulu dan siapkan kertas serta ballpointnya untuk kalian otret-otret karena ini butuh banget nih apalagi di pengetahuan kuantitatif saja butuh apalagi di penalaran matematika. Nah, kalian simak dulu ini adalah kondisi awal yang nanti menjadi bekal kalian untuk menyelesaikan 5 soal yang akan muncul di kuisis. Nah, ini ada biang lala nih. Biang lalanya pusatnya di P, di 0,0 nih si P-nya ya, yang tengah-tengah. P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Permukaan tanah tuh ini nih, garis yang lurus ini nih. Ini permukaan tanahnya ya. Jadi biang lalanya agak naik nih. Nggak nempel. Kalau nempel kan nggak bisa berputar nanti ya. Nah, P ke tanah 35 meter. Nah, bisa kalian tulisin tuh di kertasnya udah mulai gambar lingkarannya, tanahnya, kemudian dari P ke tanah 35 meter. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, berarti titik D ya, naiknya. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sebanyak 125 per 4 pi. Berarti kalau panjang lintasan, dia hubungannya ke sini nih berputar. Berarti hubungannya dengan keliling lingkaran, bukan dengan luas ya, kan muter keliling. Nah, keliling jarak ini tuh bisa ditempuh 125 per 4 pi meter dalam waktu 5 menit. Nah, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Berarti di A ada lampunya, di D ada lampunya, di C ada lampunya, B ada lampunya. Di sini ada tiang nih, tiang QR namanya. Tingginya 5 meter. Jarak dari biang lala ke tiang ini adalah 40 meter. Nah, baiknya sekarang kalian tulis gambar dulu ininya nih. Gambar dulu, nanti pas ngerjain tinggal nyoret-nyoret di gambar ini. Nah, silahkan digambar dulu informasinya sebelum kita masuk soal. Kayak dikasih waktu 1 menit untuk 1 menit cukup untuk kalian gambar. Nah, gimana? Udah digambar? Gimana? Aupa mewakili nih Aupa. Udah digambar belum Aupa? Si ininya informasinya. Si gambar ininya. Aupa sebagai perwakilan di kelas 2 KM-nya nih.
Oke, sedikit lagi katanya. Berarti yang lain juga sama. Kayak Upa sedikit lagi saya kasih waktu dulu. Enak aja, jangan gitu. Itu ya nyiapin sedikit-sedikit ada banyak-banyak. Kalau udah beres, Upa kasih kode ya kalau udah beres, udah selesai gitu sebagai KM nih. Nanti berarti jadi patokan teman-temannya juga udah beres nggambar. Ya, di pertemuan terakhir Aupa diangkat jadi KM nih, Pak. Sama perempuannya juga boleh kalau yang udah beres sudah boleh ditulis di kolom chatnya udah selesai. Jadi kita akan mulai ke quizisnya. Oke, kata Raisa sudah, Sabrina sudah, Aupa sudah sip. Berarti udah pada ditulis ya. Saya stop share-nya ya. Udah ditulis ini informasi yang kalian butuhkan untuk mengerjakan soal. Tambahan nih yang ininya takut lupa 35 meter dari P ke tanah. Kemudian kalian ini satu informasi lagi nih. 5 menit kalian telah menempuh panjang lintasan 125 per 4 pi. Nah, itu dibutuhkan ya. Saya stop share ya. Oke, kita akan mulai untuk pengerjaan soalnya di quizzes. Selamat mengerjakan buat adik-adik semua.
Oke, rata-rata sudah masuk ke soal pertama. Ayo Aupa, semangat.
Oke, Raffi, Sabrina, sama Andin satu soal lagi nih. Silahkan. Fariza, semangat. Aufa dua soal lagi. Semangat. Bentar ya, teman-temannya yang lain yang sudah selesai ditunggu dulu. Kita tunggu teman-teman kita sedikit lagi. Ada Raffi, Fariza, Andin, sama Aufa yang lagi masih berjuang. Sip, Raffi udah selesai. Kita tunggu Fariza sama Aufa. Oke, Aufa udah selesai. Oke, Fariza, semangat. Oke, semuanya sudah selesai. Kita akhiri ya untuk pretest di kuisis kali ini. Oke, beri aplaus dulu untuk teman-teman kita yang kali ini sudah menyelesaikan dan ada yang udah betul nih soal-soalnya untuk Raffi, Sabrina, dan juga Fariza. Oke, nanti kita, teman-temannya boleh bantu juga ya untuk Raffi, Sabrina, untuk pembahasan nanti seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan saya nerangin terus-terusan biasanya itu suka kebablasan jadi kecepatan gitu pas neranginnya akhirnya nanti suka ada yang tertinggal keteteran dan kadang-kadang suka malu untuk mau eh, Kak minta diulang lagi kayak gitunya itu suka agak segan jadinya tertinggal aja gak eh, tidak paham sih soal demi soalnya. Nah, saya pengennya semua bisa paham untuk pembahasan soal kali ini. Jadi nanti seperti pertemuan sebelumnya yang hari Senin, saya minta bantuannya ya teman-teman yang di sini untuk bisa membersamai pengerjaan tiap soalnya gitu. Nanti misalkan nomor satu kita sama siapa, nomor dua sama siapa gitu ya. Oke, termasuk Raffi sama Sabrina yang udah pada betul nanti minta bantuannya juga ya. Siapa tahu nih punya trik-trik lain dalam pengerjaan soal yang nantinya bisa di adopsi oleh teman-temannya dalam pengerjaan soal. Oke, kita masuk ke soal nomor satu. Tapi enaknya di soal nomor satu supaya bareng-bareng nih ngerjainnya. Nah, saya mau minta bantuan em, Aupa untuk mengawali nih, biar temannya juga gak malu-malu untuk open mic sama semangat. Aupa hari ini bisa open mic, nanti dibarengi sama Kak Herdi, dibantuin nih tahap-tahapnya. Gimana Aupa, hari ini bisa open mic gak? Bisa Kak, alhamdulillah bisa. Oke, sip, mantap. Aupa, untuk soal nomor satu nih,
Nanti Nah, kayak di bantu nih kesulitan Aupa tadi di mana. Nah, biang lala berputar satu putaran berapa menit? Pertanyaannya ternyata hanya itu. Nah, coba kalau putaran itu satu putaran, ini berhubungan dengan keliling lingkaran atau luas lingkaran, Aupa? keliling nggak? Oke, mantap. Masih ingat nggak rumus keliling lingkaran? Eh, 2 PR nggak, Kak? Oke, mantap. Nah, sekarang yang jadi PR kita adalah R, jari-jari. Jari-jari T dari P ke C boleh, P ke B boleh, P ke A boleh, P ke D boleh. Tadi kalian dikasih informasi bahwa jarak P ke tanah adalah 35, Aufa. Sedangkan dari D ke tanah 10 meter. Berarti dari P ke D berapa, Aufa? Dari P, Hmm, hmm? ya, ya. 35 nggak sih, Kak? Oke, betul. Delay gak tulisan saya, Pak? Kenapa? Tulisan saya delay gak? Atau sama pas saya nulis dengan yang saya ucapkan? Kalau di saya delay sih, malah nggak ketulis apa-apa. Oke, di yang lain sama gak? Kalau sama, saya mau ini dulu. Mau keluar dulu. Rapi sama gak, Pi, di kamu? Ya, ini baru muncul. Oh, Aman kak. berarti sama ya. Kak Cici, saya mau izin keluar. Kak Cicinya ada gak? Iya, saya di sini. Oke, saya izin keluar dulu, Kak. Oke. Biasanya kalau udah keluar Ya, dulu, udah aman nantinya. oke, siap. Oke, Kak Cici, minta jadi co-host lagi. Oke, sebentar, Kak. Eh, Nah, sudah, Kak. Sudah ya, Oke, Kak? makasih. Sama-sama. Nah, tadi keliling lingkarannya kata Aupa 2 PR. Nah, kita butuh jari-jari nih. Ternyata kata Aupa dari P ke tanah itu kan 35, dari D ke tanah 10. Berarti ini dari P ke D itu 25. Berarti jari-jarinya udah ketemu ya Aupa ya. 2 pi kali 25. Nah, berarti hasilnya berapa nih Aupa nih? Pi-nya gak usah dirubah, biarin aja dalam pi. 50 pi, Kak. Oke. Nah, keliling lingkaran tuh jaraknya 50 pi gitu. Jadi kamu bikin aja nih perbandingan. Ada waktu berarti ya waktunya dengan jaraknya. Nah, ini yang akan kita bicarakan kali ini. Sekarang kita isi. Nah, jaraknya itu ternyata satu keliling lingkaran itu 50 pi. Berapa sih waktu yang dibutuhkan? Saya misalkan dengan apa ya? Dengan T aja lah ya waktu yang dibutuhkannya. Nah, coba Aupa, dari informasi yang ada di tulisan, mana yang akan berhubungan dengan soal yang kita sedang bahas? Mana lagi informasi yang akan kita gunakan? Barusan yang 35 meter kan udah buat nyari jari-jari. 125/4 pi nggak Ya. sih, Kak? Tuh, berapa menit? Eh, salah. Ya benar, 125/4 pi untuk berapa menit? Waktu 5 menit, Kak. Kayak gini. Nah, inilah bentuk dari informasi yang bisa kita manfaatkan. Nah, cuman soal ini tuh bisa dikerjakan dengan cara perbandingan. Nah, namun kayak kita harus tahu dulu perbandingan tuh ada 2 jenis, ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Coba Aupa, kalau seandainya jaraknya makin jauh nih bertambah, Aupa, jaraknya bertambah, kira-kira waktunya mereka menempuh akan bertambah atau berkurang? Bertambah, Kak. Nah, bertambah. Sekarang saya ganti. Yang ini tuh kalau ini bertambah, ini ikut bertambah ya. Nah, kalau ini kan 50 pi ke 125/4 tuh berkurang ya. Berarti ini juga waktunya bertambah atau berkurang? Berkurang, Kak.
Nah, kalau sama-sama berkurang kayak gini, atau sama-sama bertambah yang kiri kanannya, nah inilah yang disebut dengan perbandingan senilai namanya tuh. Nah, kalau senilai gimana? Senilai itu enak sebenarnya ngerjainnya. Nah, ngerjainnya gimana? Kenapa dibilang enak? Kamu cukup bikin perbandingan atas bawah per atas bawah yang kiri dan kanan. Nah, yang kiri kan T per 5 nih. Yang kanan adalah 50 pi per 125 per 4 pi. Oke. Aupa untuk ngitung ini kamu akan ngapain dulu nih? Ngebagi ini apa yang akan mau dilakukan dulu nih yang kanan. 5/50 Kak. Oke. Pi-nya kita coret dulu ya biar gak ribet. Pan pi bagi pi habis ya. Oh iya Kak. Oke, sip. Nah, sekarang Aupa ada pembagian bisa jadi perkalian. Ini kan pembagian nih per yang 50 per. Pengen jadi perkalian boleh tidak? Boleh Kak. Asalkan apa syaratnya kalau pengen jadi perkalian? Asalnya Eh, 125 per 4. Jadi kalau dikali, apa pembilang sama penyebut dibalik. mantap. Dibalik jadi 4 per 125. Nah, yang 5 yang bagi, Aupa mau pindah ruas nih. Pindahnya jadi apa? Kalau pindah ruas ke kanan? Jadi kali Kak. Oke, coret-coret Aupa, mana dulu yang mau dicoret? 125/5 Kak. Oke, bagi 5 ini dapat 1, 125 bagi 5 dapat berapa Aupa? 15 Kak. Enggak. Eh, 25 Oh, Kak, 25. oke. Lanjut, ada yang bisa dicoret lagi gak? Eh, 25/50 Kak. Oke, 50 bagi 25 dapat berapa? 2 sama 1 Kak. Jadi T-nya berapa nih hasilnya? 8. Oke, selesai. Jawabannya yang C. Jadi T itu membutuhkan waktu 8 menit untuk jarak 50 pi. Selesai gitu. Gimana Upa? Paham gak? Ngerti Kak? Oke, nah temennya yang lain gimana nih? Pembahasan barusan yang barengan sama Upa nih ditemeninnya. Makasih banyak ya Upa. Ada yang mau nanya gak? Kalau Ya mau Kak, nanya, masih kembali Kak. sama-sama. Kalau ada yang mau nanya, boleh ditulis di kolom chat. Mau open mic lebih bagus lagi. Nah, kalau yang paham, supaya Kak Herdi bisa ngecek nih kaliannya udah paham atau belum, boleh tulis gas seperti biasa, seperti judul kelasnya. Gas berarti kalian menandakan kaliannya udah paham. Jadi Kak Herdi mau lanjut ke nomor 2. Tapi kalau kalian belum ketik gas, Kak Herdi nganggapnya ada yang kalian belum pahami nih. Nanti biar kita ulang lagi bareng-bareng gitu. Ayo, silahkan, nggak usah malu ya kan namanya juga lagi belajar. Kalau lagi belajar ya, kalau kalian nggak langsung ada yang belum paham ya sah-sah saja. Karena memang lagi belajar gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Nih, Andin, Sabrina, sama Farija aman. Gas katanya. Sama Pak berarti ada 4. Nah, 6 lagi nih ditunggu konfirmasinya. Ayo, Raisa udah. Yang lain boleh nanti Kak Heri ulang lagi kalau kaliannya gak paham. Zahra, Rafi, aman. Aufa udah. Oke, ini tidak ada yang mau bertanya nomor 1. Nah, ada yang penasaran nggak? Barusan kan Kak Herdi bahas tentang perbandingan senilai. Kalau bedanya kalau yang perbandingan berbalik nilai kayak gimana, butuh nggak nih dibahas yang berbalik nilainya? Atau kaliannya udah pernah ada gambaran nih yang berbalik nilai? Nanti bedanya apa sih sama yang senilai? Nah, coba eh kalau misalkan mau di ke nomor 2 berarti ketik lanjut saja kalau gak mau dibahas. Tapi kalau mau dibahas yang berbalik nilainya mau dikasih contoh berarti kalian ketik bahas gitu. Kalau mau nomor 2 langsung nggak usah dibahas, ketik lanjut. Tapi kalau misalkan mau dibahas,
ketik bahas gitu ya. Takutnya kaliannya udah pernah nih berbalik nilai, udah paham itu mah berbalik nilai gak usah dikasih contoh gitu. Jadi lanjut berarti ke nomor 2. Tapi kalau kaliannya pengen, boleh diketik bahas. Ada yang pengen, boleh ada yang ngetik di kolom chat. Gimana? Lanjut saja. Sudah bisa untuk yang berbalik nilai. Tapi kalau mau dikasih contoh, boleh ketik bahas. Yo, ayo ditunggu. Biar kaliannya gak ngantuk juga. Jadi sambil ngechat-ngechat. Oke, kalau ada 3 yang harus dibandingkan. Oke, kita bahas. Andin juga ingin dibahas dulu. Oke, kita kasih yang berbalik nilai sama yang nanti bentuknya ada 3 kayak gitu ya. Berbalik nilai kayak gimana nih? Apa bedanya dengan senilai? Nah, saya punya contoh nih kasus kalau kalian mau ngebangun sebuah gedung nih. Ini ada hotel, gedung ini. Gedungnya sederhana dulu deh, karena kita hanya butuh ini pekerja sama hari menyelesaikan sebuah pekerjaan gedung. Oke, ini ada 100 pekerja nih. Ternyata mereka bisa menyelesaikan dalam 30 hari menjadi sebuah bangunan. Nah, ternyata mau ada acara nih saya. Harinya itu saya kurangi 15 hari harus selesai ya ke mandornya itu. Jadi 15 hari harus diselesaikan. Nah, saya kurangi nih. Nah, coba. eh Zahra, boleh minta tolong dulu Zahra. Zahra. Iya kak. Oke. Zahra, kalau seandainya nih mau ngebikin sebuah gedung oleh 100 pekerja dalam waktu 30 hari baru bisa selesai. Tapi saya tuh pengen 15 hari udah selesai mau pakai acara nih. Berarti berkurang kan kuantitasnya. Kira-kira untuk pekerjaannya harus ditambah atau dikurang? Ditambah. Nah, yang seperti inilah makasih ya Jahra. Yang seperti inilah yang disebut Iya berbalik kak. nilai. Jadi kuantitas yang satu, yang kanannya berkurang, yang satunya bertambah atau sebaliknya gitu. Yang penting berbeda aja. Nah, inilah kalian bisa kasih nama berbalik nilai. Nah, apa bedanya pengerjaannya sih yang senilai dengan berbalik nilai? Kalau yang berbalik nilai itu kamu harus membalik salah satu. Misal, saya mau balik yang ini nih, kan nyari P biar P-nya di atas misalkan. Jadi penulisannya per 100. Nah, yang kanannya jangan ikutan dibalik. Kan udah yang kiri yang dibalik gitu. Jadi harus salah satu yang dibalik. Tidak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya sama aja dengan bohong. Nggak ada gunanya gitu. Jadi dibaliknya cukup salah satu. Mau yang kiri atau yang kanan. Saya yang kiri ini dibalik, yang kanan enggak. Berarti tinggal dikerjakan. 30 bagi 15 kan 2. 100 kan bagi pindahnya jadi kali. Berarti P-nya 200. Nah, dibutuhkan 200 pekerja berarti untuk menyelesaikan gedung ini. Atau kalau pertanyaannya berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan, berarti tambahannya 100 lagi ya. Karena udah ada 100 pekerja. Nah, itu untuk berbalik nilai gitu. Gimana? Ada yang mau nanya gak untuk berbalik nilai? Aman? Nah, sekarang saya ke poin yang ditanyakan Sabrina. Kalau yang ditanyakan Sabrina itu perbandingannya ada 3. Misal ya, perbandingannya kayak gini. Ada A banding B banding C. 2:3:5. Nah, di soalnya tuh kayak gini. Diketahui misalkan ya, eh jumlah uang lah ini tuh ya. Ini uang mereka ya. Jumlah uang B dan C adalah 42.000. Nah, yang ditanyakannya itu selisih uang C dan A. Nah, kalau soalnya kayak gini gimana?
Nah, kalian bisa gunakan rumus ini. Rumusnya itu cukup pakai ditanyakan per diketahui gitu. Nah, gitu cara jawabnya ya. Cukup ditanyakan per diketahui. Berarti yang ditanyakannya apa? Ditanyakannya kan selisih uang ya. Kurang nih tulisannya. Selisih uang C dan A. Berarti selisihkan C dan A. Berarti selisih C kan lebih besar ya 5 A 2 ya. Berarti C kurang A dibagi yang diketahui katanya. Diketahuinya tuh kan jumlah uang B dan C. Berarti per B tambah C. Nah, perbandingannya harus diberlakukan hal yang sama oleh kalian. C kurangi A berarti 5 kurangi 2. Ya kan? Sekarang B tambah C berarti 3 tambah 5. Nah, kayak gini. Sekarang kan B tambah C itu udah ada ya jumlah uang tuh 42.000 berarti C min A sama dengan per ini 42.000. Ini 5 kurangi 2 berapa? 5 kurangi 2. 8 kali 6 itu berapa ya? 8 kali 6. Oh ininya saya ganti 48. Nah, 48.000. 5 kurangi 2 kan 3 nih. 3 tambah 5 8. Berarti nanti C min A adalah 3 per 8. 48-nya pindah ruas. Jadi kali ya. Nah, 48 bagi 8 dapat berapa nih? 48 dibagi 8 dapat 6 ya. Nah, 6 kali 3 18. Berarti 18.000 selisih uang si C dan si A. Nah, ini kalau perbandingannya 3 berturut-turut. Gitu. Gimana Sabrina? Untuk contoh perbandingan uang yang 3 berturut-turut nih. 3 perbandingan. Bisa dipahami gak? Jadi kamu cukup pakai rumus ajaibnya yang ini. Diketahui per ditanyakan. Kasus sapi, pakan, dan waktu habis. Kayaknya itu harus ada soalnya nih. Saya gak bisa ngarang nih Sabrina. Nanti kalau misalkan ada waktu nih, Sabrina boleh sambil kirim file bisa deh kayaknya foto di kolom chatbox nanti saya bahasin. Oke? Nah, Andin, untuk Andin gimana nih Din? Untuk pembahasan yang berbalik nilainya aman nggak? Oke, sip. Aman ya semua untuk yang senilai berbalik nilai. Barusan selingan dulu keluar dari soal untuk kalian supaya kalau nanti ketemu nih yang berbalik nilai atau misalkan perbandingan, nah caranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini pada suatu saat seseorang berada pada titik B, 20 menit kemudian dia berada. Oke, sekarang kita akan dibantu oleh, saya lihat dulu fotonya. Oke, Mutiara boleh bantu Kak Herdi untuk soal nomor 2 nanti Kak Herdi kasih clue-nya akan mudah banget untuk soal nomor 2 sebenarnya. Bisa kita cepat pengerjaannya bahkan kurang dari 30 detik nantinya. Oke, Mutiara. Mutiara boleh izin open mic. Oh, lagi gak bisa open mic nih. Sama, hmm, kalau Nares bisa gak nih open mic? Nares, cek cek, Nares. Oh, nggak bisa juga. Ya, bareng Zahra deh. Zahra, bantu lagi Kak Herdi ya untuk soal nomor 2. Oke, Kak. Oke. Zahra, gini ceritanya nomor 2 ini sebenarnya soalnya bisa jadi gampang banget nih. Jadi,
Bentar, akan dipindahin dulu sih gambarnya. Nah, kan ceritanya katanya seseorang berada pada titik B, berarti di atas ya, paling atas banget. 20 menit kemudian dia berada pada jarak ke garis AC. Oke, kita cari dulu sekarang posisi si orang tersebut. 20 menit kemudian. Tadi satu putaran berapa menit di nomor satu, Zahra? Satu putaran tadi 8 menit. Oke, berarti 8 menit satu putaran. Balik lagi ke B ya. Muter Iya. lagi nih satu putaran lagi udah berapa menit? Satu putaran lagi berarti 16 menit. Oke. Berarti sisa berapa menit lagi nih? Ini 20 Maksudnya, Kak? menit yang ditanyakannya. Oh, sisa 4 menit lagi. Oke. 4 menit itu berarti seberapanya lingkaran nih? Seberapa keliling lingkaran nih? 4 menit. Kalau satu putarannya 8 menit. 4 menit setengahnya. Oke. Berada di mana nih sekarang berarti? Berarti sekarang di D. Oke. Teman-temannya yang lain gimana? Paham nggak? Sekarang posisinya di D nih. Karena dari sini ke sini setengah lingkaran itu berarti butuh 4 menit. Karena kan satu menitnya, satu putarannya 8 menit. Berarti kalau 4 menit itu setengahnya. Gitu. Kalau 2 menit seperempatnya. Berarti di titik A kalau 2 menit gitu. Nah ini 16 menit itu 2 putaran. Muter, muter lagi. Satu setengah putaran aja nyampe di D. Berarti pertanyaannya tuh dari titik D ke AC. Nah sekarang saya mau nanya nih. Zahra dikasih kasus nih misalkan ya. Saya punya sebuah garis, kemudian di sini ada sebuah titik. Nah, titik ini. Tapi di si lain di garis ini ada beberapa titik nih. Ada kota A misalkan, kota B, kota C, kota D. Kalau saya nanya jarak nih Zahra, jarak di geometri dari titik T misalkan. Jaraknya itu yang diinginkan tuh sebenarnya kemana? Kalau ditanya jarak dari titik T ke garis AD. Berarti dari T ke titik mana? Ke titik A bukan? Ke sini. Eh, Gini. iya. Belum tepat. Ayo. Kalau Nah, yang ditanyakan apa, Kak? kalau ditanya jarak dari titik T ke garis, Oh, T ke berarti C. ke titik mana? Ke C. C. Ke C. Iya, soalnya Nah, terdekat. ya, gitu. Jadi, kalau di geometri, kalau kalian ditanya jarak, itu maksudnya harus jarak terdekat. Sehingga yang disebut jarak itu adalah jarak si titik ke yang paling dekat. Sehingga membentuk siku-siku tegak lurus biasanya. Paling dekatnya pasti gitu. Nah, gitu. Sekarang berarti kalau misalkan Zahra ditanya titik D ke garis AC, yang dimaksud soal ini jarak titik D ke titik mana berarti? Ke titik P. Nah, gitu. Berarti berapa meter nih jawabannya? 25. Udah ada 25 jawabannya tadi kan udah dicari ya jarak P ke D-nya 25 jari-jari. Selesai gitu. Oh, iya, 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 iya. Oke, aman. Zahra paham? Ada yang mau Paham, ditanyakan Kak. dulu gak? Makasih. Sama-sama. Makasih ya Zahra udah Enggak. nemenin. Nah, temennya yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal nomor 2? Seperti biasa, kalau kaliannya paham, kalian ketik gas, berarti lanjut ke nomor 3. Tapi kalau kalian belum ngetik gas, berarti boleh nih nanya bagian mana yang ingin dijelaskan ulang. Nanti saya panggil nih yang belum ketik gas, berarti mau nanya bagian mananya nih yang mau dijelasin ulang. Ya, betul, Rapi. Nah, kata Raffi nih, kalau mau cepet lagi katanya, nih, kalau mau cepet lagi, kalian tidak usah diputer-puter. Kenapa coba gak usah diputer-puter? Karena kan kalian berada dimanapun di keliling lingkaran ya. Di keliling lingkaran ini, semua kan jaraknya itu ke titik P itu pasti jari-jari ya.
Oh, kalau jawabannya mah, Pi, eh kalau jawaban eh kalau seandainya dia berhentinya ngepas gitu, ngepas di titik A, B, C, D, ya betul jawabannya pasti tetap 25. Enggak, ketang di A dan C malahan nol jaraknya, Pi. Jadi dia tetap 25 itu kalau di jarak, kalau posisinya di B, kalau enggak di D gitu ya. Kalau di C dia jaraknya jadi nol ke garis. Ya, nah tergantung dia berada di titik mana gitu ya. Ingat ya, kalau kaliannya berada di titik A atau C, dia nol jaraknya ya. Kalau di sini nih di tengah-tengah misalkan ya 1 menit. Misalkan 17 menit kemudian pertanyaannya. Berarti kan 17 menit kemudian itu kan satu putaran 8 nih udah 16. Nah 1 menit lagi tuh berarti dia ke sini nih. Antara A dan B. Ya gak? Nah kalau antara A dan B ini setengahnya berarti nanti jarak ke sininya. Jarak ke AC-nya ke sini nih. Setengah dari 25 berarti 12,5 gitu. Kak, mau nanya, Boleh, Vi? kan kalau misalnya dia 16 menit, pas kan berarti dia di B kan, Kak? Karena dua Mm-mm. putaran kan berarti. Mm-mm. Nah, kalau 20 menit itu dia berarti di titik mana, Kak? Bingung. Masih di A atau di mana? Nah, Agak tadi kan bingung. satu putaran itu 8 menit ya, Pi ya. Berarti dua Hmm, putaran 16 menit. Nah, saya nanyain tadi hmm, ke hmm, Zahra itu, Zahra sisanya berapa menit lagi? 4 menit lagi kalau 20 kata dia. hmm, Nah, hmm, karena satu hmm. putaran 8 menit, berarti setengah putaran itu kan 4 menit ya. Oh, iya, iya, iya. Makanya Oh, dia iya, iya. berputar ke Oke, oke. 10 gitu. Coba, Pi, Oke, oke, kalau oke. saya punya 18 menit, berarti berhenti di mana? 18 menit, eh 16. Benar, Kak. 20 menit kemudian. 18 menit. Benar, Kak. Oh, antara A atau D ya, Kak, berarti? A. Antara A dan D. Nggak antara kalau Eh, 18 menit. Karena sisanya kan 2 menit lagi nih, Pi. hmm. 2 menit itu kan berarti seperempat lingkaran. Karena setengah lingkaran 4 menit. Oh, iya, iya, iya. Nah, kalau 2 menit lagi mah ke A berarti gitu. Oh, iya, Kalau iya, iya. yang ke antara A dan D mah Oh, berarti kalau Paham, paham, 19 paham. menit ya. Bener gak? Oh, iya, iya, iya. Paham, paham, Kak. Sip. Oke, ada lagi gak temennya yang mau nanya? Ayo. Kalau nggak ada, seperti biasa, bantu Kak Herdi untuk ketik gas untuk bisa lanjut ke nomor 3. Oke, Sabrina, Raisa, Fariza, berarti udah pada paham nih. Noval, Jahra, berarti udah 5. Ayo temennya. Andin udah. Ada lagi gak yang mau nanya nih? Aman ya? Sip, kita lanjut ke nomor 3. Aman, kata Ova. Nah, ini ada soal terlihat sederhana tapi butuh ada pemahaman khusus nih. Saya ambil dulu lingkarannya ya. Oke, ini nggak sesusah yang kalian bayangkan sebenarnya. Soal ini cukup mudah untuk dikerjakan. Oke, yang bantu kali ini boleh minta tolong
Apa udah, Nares gak bisa open. Afifah deh, Afifah. Afifah, boleh bantu Kak Herdi? Ada gak nih Afifah? Coba kita cek. Afifah. Kayaknya gak ada ya Afifahnya. Oke, sip. Sabrina deh. Sabrina, boleh bantu Kak Herdi? Oke, Sabrina, kalau misalkan Sabrina ditanya jarak terjauh dari titik Q ke lampu ya, pertanyaannya tuh jarak ini jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Si lampunya berada di mana nih? Kalau yang paling jauh ke Q menurut Sabrina? Menurut aku, kalau misalnya tarik garis Hmm. dari P ke Q, terus diterusin sampai ke antara A sama B. Oke, sip, betul. Jadi, kalau kemarin nih ada nih yang ditanya jarak terjauhnya udah tahu nih pasti kalau secara kasat mata jarak terjauhnya tuh ketika si lampu itu kan muter nih. Ketika lampunya ada di sini nih antara A dan B katanya cuman nyari nyari jarak dari Q ke sininya yang susah katanya. Nah, ternyata kalau kamu ditanya jarak terjauh itu pasti melalui titik pusat dulu. Jadi dari titik Q-nya tuh ke titik pusat ke sini. Nah, baru dilanjutkan dari titik pusat ke titik yang berada pada lingkaran. Nah, itu udah pasti paling jauh. Nah, ini yang harus kalian pahaminya. Kalau kalian udah paham ini, enak ngerjain ini. Nah, kayak gini. Nah, sekarang untuk nyari titik Q ke titik yang berada paling jauh, kita kasih nama lah yang paling jauhnya itu titik apa nih? Titik T lah. Nah, Sabrina, berarti kita cari dulu titik Q kemana dulu nih jaraknya? P dulu. Kemana? P Oke, ke P. Kenapa? Karena dari P ke T itu udah ada. Berapa, Sabrina? 25. 25. Karena sama-sama jari. Berarti yang kita butuhkan ini nih, jarak P ke Q. Berarti kita bisa pakai bantuan apa, Sabrina? Untuk nyari jarak P ke Q. Pitagoras. Oke, tarik garis berarti membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, ini kata Sabrina nih. Bikin segitiga siku-siku ini ke sini, nanti ini ke sini. Nah, temennya bisa paham ya. Kalau misalkan dari Q ke sini kasih nama lah apa dulu gitu ya. Ini kan bukan ke D kan, tapi tengah-tengah antara D dan tanah. Kita kasih nama S lah. Nah, Sabrina kalau dari S ke Q berapa Sabrina jaraknya? 40. 40 ya udah ada di bawah tuh dikasih tahu. Nah, kalau dari P ke S berapa? 30. Nah, kenapa 30? Karena 25 itu baru jari-jari, terus ditambah 10 dikurang 5. Jadi 20. Nah, gitu. 25 jari-jari dari D ke sini ke tengah-tengah itu kan setengahnya dari 10 ya. Karena bukan setengahnya sih, tapi dari D ke tanah kan 10. Tiang itu tingginya 5, berarti yang ini tuh sisanya 5 lagi gitu. Jadi 30 kata Sabrina. Nah, Sabrina kalau udah ada di Pitagoras 30 sama 10 nyari sisi miringnya itu gimana? Oh, bisa langsung atau Pitagoras. Nah, kata Sabrina bisa langsung atau Pitagoras. Kalau misalkan yang Pitagoras itu yang pakai rumus yang akar 30 kuadrat ditambah atau dikurang Sabrina. Ditambah. Kenapa? Oh, karena mencari sisi miring. Nah, karena ditanya sisi miring, makanya rumusnya ditambah. 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Kalau ditanyanya bukan sisi miring, misalkan yang SQ ini ditanyanya berarti akar, sisi miring kuadrat dikurangi yang sisi lainnya gitu dikuadratin. Nah, cuman kata Sabrina tadi bisa pakai Pitagoras atau langsung kata dia gitu kan tadi bilangnya. Nah, kenapa kok bisa langsung? Karena ada yang disebut triple Pitagoras. Triple Pitagoras tuh pasangan nilai
pada segitiga siku-siku yang tidak usah pakai rumus karena dia udah pasti nilainya udah ada gitu. Udah pasti pasangannya itu. Nah, misalkan ini Y, X sama R. Nah, kalian untuk dapat nilai X, Y, R tidak usah menggunakan lagi rumus. Dia ada triplenya. Sabrina boleh bantu sebutin triple Pitagoras berapa saja? 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5. Kebetulan di sini ada nih kelipatannya itu berlaku. Nah, kenapa Sabrina tadi bilang boleh langsung? Berarti dia kelipatan 10 dari 3, 4, dan 5. 3 kelipatan 10-nya 30. 4, 40. Berarti di sini berapa Sabrina panjangnya? 50. 50 gitu. Jadi sehingga ini nih panjangnya itu 50 tambah 2, 5. Jadi berapa jawaban Sabrina tadi? 75. 75 selesai gitu. Nah, Sabrina sambil bantu temennya ngingetin lagi triple Pitagoras selain 3, 4, 5, kamu tahu gak berapa lagi? 5, 12, 13. Mantap, lanjut. 7 awalnya. 7, Mm-mm. 7, 24, 2, 25. 5, 8. 15, 17. Nah, terakhir kalau dia di diagonal bidang S satu lagi S akar 2 2. gitu. Udah selesai. Jadi soal ini sebenarnya hanya butuh bantuan dari Pitagoras. Cuman kalian kadang-kadang bingung dari Ki paling jauh itu ke titik antara A dan B. Cuman nyarinya gimana celahnya? Ternyata celahnya itu dia melalui titik pusat pasti akan memperoleh jarak terjauh ke titik T gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya? Aman? Coba seperti biasa, kalau lanjut ketik gas ya, sambil saya ngambil soal nomor 4, sambil pengen nanya nih, jadi perwakilan nih, KM-KM-nya yang bisa lebih cepat responnya nih. Raffi sama Aupa aman nggak nomor 3 nih, Raffi Aupa? Aman Kak. Oke, barusan Raffi ya? Aupa, aman nggak nomor 3 Pak? Aman Kak, tadi saya Kak. Oh, tadi Aupa ya. Pi, aman Pi, nomor 4, nomor 3. Aman, Kak. Oke, gimana temennya yang lain nih? Jahra, terus siapa lagi nih? Nares, Andin, Mutiara, Raisa, gimana? Nomor 3, ada yang mau diulang nggak atau cukup? Raisa aman, Fariza. Oke, semua ini aman. Sip. Mudah-mudahan nanti kalau ada soal-soal tipe ini bisa lebih cepat untuk kalian eksekusi ya. Nomor 4. Nah, saya ambil lagi dulu si gambarnya. Nah, si nomor 4, pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, maka panjang bayangan tiang QR adalah, nah, kalau terpendek gimana nih berarti? Nah, saya minta bantuan Pal, barengin ya Pal. Nopal, bisa bantu Kak Herdi? Pal, mana nih Nopal? Kayaknya menghilang nih. Ada nih. Nopal, Raffi, pantesan dia nggak nyaut-nyaut. Pi, boleh bantu Pi? Iya, Kak. Oke,
Vi, kalau misalkan sekarang jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, maka banyak bayangan Q adalah, nah lampunya saat berada di mana nih? Pada saat terpendek jaraknya dari Q. Benar Kak. Kalau terpanjang kan tadi Terpendek antara A dan B ya. Kalau terpendek di C Kakak. ke C ke sini. Bentar, saya pikir. Ke sini paling pendek nih. Yakin? Hmm, Nggak harus mungkin titik yang ada. Nih, benar Kak. ke sini makin mendekin nggak? Hmm, Nah, ini dengan ini makin mendek nggak? makin panjang kayaknya Kak kalau di bawahnya C. Makin panjang. Benar. Coba ini segini nih, jauh. Ini ke sini mendekin nih. Oh, Ya, benar. Oh, alah, jarak kalau ngejar. jarak dari lampu ke Ki. Oh, tadi tak pikir bayangannya yang paling pendek. Oh iya, bukan Bukan bukan. Saya bayangannya, paham. tapi jaraknya. Oh iya iya. Bukan Yang paling bayangannya. pendek. Oh, di D. Benar-benar salah 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 salah. Mana ya? Tengah-tengahnya C sama D Kakak. Nah, antara C dan D. Cuman clue-nya lagi ada nih. Kapan terpendek kalau kita misalkan ngarang saja antara C dan D pasti susah nih nyari jaraknya. Ternyata jarak terpendek itu sama dengan jarak terpanjang. Kalau jarak terpanjang makan ke sini Oh. nih. Nah, patokannya gini. Kalau ter Jadi kalau sebuah titik jarak ke lingkaran itu terpanjang terpendeknya itu dari sini nih lihatnya. Nah, kalau terpanjang mah ini, kalau terpendek ini gitu lihatnya tuh sebenarnya. Jadi patokannya pasti melalui titik pusat gitu. Aman ya semua? Nah, yang ditanyakan adalah bayangannya. Berarti tanahnya saya perpanjang nih. Nah, tanahnya saya perpanjang dulu. Nah, berarti si garisnya dilanjutin. Ah, kayak gini. Nah, bayangannya tuh yang kecil itu tuh. Berarti ini jadi segitiga ya. Saya keluarin deh biar kalian gak bingung nih. Nah, gambarnya tuh jadi gini nih. Ada tiang nih di sini. Yang QR tadi. Saya gedein deh jaraknya supaya nggak terlalu mungil. Nah, kondisinya tuh gini kalau dikeluarin. Ini adalah titik P. Ini adalah titik Q. Ini adalah titik R. Yang ini titik di bawah P. P aksen lah. Atau jangan P aksen deh biar kalian lebih mudah apa ya. PQRS lah. Ini S, ini T. Nah, yang kalian cari itu ini nih. Bayangannya segini nih. Nah, misalkan Y aja. Gitu. Nah, coba Pal. Kita cari isi dulu isi-isinya. Coba Pal dari S ke R berapa nih? Dari S ke R berarti dari sini nih. Dari sini ke R ke sini. Berapa jaraknya? Nopal lagi Raffi. Pi, Ya Raffi. Kak. Oke, dari S ke R berapa jaraknya nih? Dari sini ke sini nih, Pi. S itu yang mana Kak? S-nya di sini. Oh, 40. Sekarang dari S ke P. S ke P 35 berarti ya Kak? Betul. Dari Q ke R. Q ke R 5. Nah, ini sebenarnya kalian udah Oh jadi iya iya. segitiga sebangun. Segitiga yang sebangunnya segitiga apa dan segitiga apa coba, Ki? QRT sama PST. Sip, segitiga QRT sebangun dengan segitiga PST. Betul ya, PST yang besar nih. QRT yang kecil. Tapi kita bandingkan ya perbandingan antara segitiga QRT dengan segitiga yang besar.
Nah, coba sekarang alas dengan tingginya bandingin, Vi. Berapa banding berapa untuk segitiga QRT? TRT Alasnya berarti apa nih? 5 per Mm-mm. Y. Oke, atau kita boleh balik nggak? Y per 5. Jadi alas per Boleh. tinggi. Dibalik ya. Alas per tinggi. Sekarang bandingkan dengan segitiga besar, Vi. Alas per tinggi. Alasnya berapa berarti nih segini? Y plus 40 per 35. Betul. Y plus 40 per 35. Oke. Boleh kita pindahin 35-nya ke sini ya, jadi kali Boleh. 35 per 5, 35 Y per 5. Coret, Pi. Berapa? Jadinya 7Y, 7 eh ya 7. Betul, 7Y. Sekarang pindah ruas, Pi, yang kanan Y-nya ke kiri. Berarti benar-benar 7Y sama dengan Y plus 4. Eh, Betul, betul. Nah, Y enam yang kanannya benar. pindahin ke kiri, Pi. Jadi apa? Y yang ini nih. Kalau pindah. Benar-benar benar. Bentar Kak, bingung Kak. Tambah, pindah ruas ke kiri, jadi apa? Oh, min min 4 Kakak. Enggak, bukan yang 4 yang pindah, yang Y. Ah, Yang pindahnya min yang satu Y. Y. Jadi min Y ya? Paham Hmm. nggak? Kan pertambahan, Pi. Pindah ruasnya jadi pengurangan kan? Ah, Heeh, jadi 7Y kurangi Y. 6Y. Nah, paham nggak sampai sini? Paham, paham. Oke, berarti Y-nya berapa nih? 4 per 6. 2 per 4 3. per 6. Bentar. Pada saat jarak lampu titik Q, Tapi kayaknya eh, per tadi 40 udah kenapa 8 jadi 4? ini. 40 Oh, ini tuh. makanya. Berarti 40 40 per per 6. 6. 20 per Sederhanain, Pi. 3. Jadinya 20 6 per 1 per 3. 3. Nah, betul. 20 bagi 3 itu kan dapat 6 ya. 18 bagi 3, 6. Bukan Sisanya 2 berapa per lagi, Pi? 3 salah. 2 Ya, per 6 2 per 3. 3. Selesai, Dek. Gitu. Gimana nih? Aman, Pi? Aman, Kak. Oke. Nah, kalian juga biasanya tertipu, masih kebingungannya tuh di sininya nih. Jarak terdekat itu ternyata dia patokannya melalui titik pusat. Nah, ini sebenarnya akan terkecohnya di sini. Jadi kelihatan kayak sulit sih soal tersebut. Gimana? Untuk teman-temannya aman nggak? Kalau aman, seperti biasa, tulis gas. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor terakhir di kuisis. Nah, kalau misalkan mau dibahas lagi, boleh. Nanti nomor berapa yang mau dibahas? Sabrina, Raisa, aman. Oke, baru 2 nih. 3 sama Rapi. Aupa gimana, Pak? Nomor 4 ada yang mau ditanyakan nggak, Aupa? Lanjut aja Kak, Andin, ngerti Kak. aman. Gimana, Pak? Lanjut Kak. Oke, sip, bener. Pariza aman. Oke, ayo. Andes gimana nih? Boleh nih yang mau diulang nggak apa-apa. Nanti diulang kembali. Kaliannya mau yang dibahas laginya bagian mananya gitu. Aupa udah. Hmm, Pariza udah belum ya? Nah, Pariza udah, Andin udah. Mutiara gimana Mutiara aman nggak? Sama Nares? Atau ada yang mau ditanyakan boleh. Halo Mutiara. Halo Nares. Zahra aman. Nah, tinggal Mutiara nih sama Nares. Gimana? Aman nggak? Kalau aman saya lanjut nih. Mutiara aman. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Ingat kalau kaliannya memang mau ada yang ditanyakan boleh ya. Jadi, eh
biar nanti kaliannya paham semua sampai pembahasan yang nomor terakhirnya. Soal terakhir, mudah-mudahan masih semangat semuanya ya. Oke, nomor terakhir ini hanya terlihat seperti sulit, tapi sebenarnya bisa mudah nih diselesaikannya. Eh, misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q. Oke, U itu bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan QR paling pendek. Ingat ya, U itu bayangan paling pendek. V itu titik bayangan paling jauh. U paling pendek, Q paling jauh. A aksen itu adalah bayangan titik A, B aksen berarti bayangan titik B gitulah ya. Dan seterusnya. Nah, disuruh ngurutin kalau dia mulai dari titik A gitu. Oke, saya perpanjang dulu nih garisnya. Nah, biar gak nanggung. Oke, untuk kali ini boleh dibantu sama bagian siapa ya sekarang nih? Oke. Tadi dibuka Aufa, boleh bantu lagi ya sekali lagi gak apa-apa ya? Oke, Kak. Oke. Aufa kalau paling deket ingat U, paling jauh itu Pi ya. Nah, kita mulai dari A, bayangannya adalah A aksen. Saya bikinin garis dari A, dia bikin lampu nih, nyorot ke titik Q, berarti ke sini nih Aupa nih. Nah, saya titik Q-nya agak tinggiin ya di sini, jadinya biar kelihatan banget gitu itunya. Jadi si Q-nya ditambahin ya ke atas. Nah, jadi saya gambar titik Q-nya agak tinggi. Sebenarnya nggak boleh sih, cuman supaya kaliannya nggak terlalu mepet gitu. Seginilah ya, saya tambahin ya pas dikit ya. Nah, izin ya. Bukan berarti segitu sebenarnya, cuman saya agak atas tuh supaya kalian gak bingung. Nah, ini berarti A, bayangannya kan A aksen ya Pak ya. Iya, Kak. Nah, berarti dia kan berputarnya udah ada panahnya tuh. Sekarang berarti di titik apa, Pak? Kenapa, Kak? Barusan kan A lampunya. Iya. Putarannya kan ke sini nih. Sekarang di titik mana lampunya? Kalau dari A pindah ke D. D. Nah, saya bikin ya dari D ke sini. Titiknya jadi pindah ke sini nih, saya pindahin. Nah, setelah dari D kemana nih lampunya? Ke C, Kak. Nah, sebelum ke C dia akan mengalami ke sini dulu, Pak. Ke titik ini nih, lampu ini akan melewati titik yang tadi udah dilewati oleh si titik A. Ya gak? Oh Ke iya. sini dulu. Betul kan? Betul, Kak. Oke. Baru sekarang ke C yang barusan kata Pak. .
Warnanya bedain lah. Nah, baru terakhir ke B. Sini ya. Duh, ini mepet banget. Nah, warna kuning lah. Kelihatan ya? Oke, kita urutkan, Aupa. Eh, yang titik kuning berarti kita kasih nama B aksen ya? Iya, Kak. Kalau yang hijau ini, yang di ujung berarti bayangan titik D disebut apa tadi? Hmm, apa ya? Paling jauh tadi apa namanya? Ada U, ada V. Yang mana Oh, berarti? V, Kak. Ah, yang U berarti yang warna apa? Yang biru kan? Betul. Yang paling pendek ya. Nah, kita urut sekarang berdasarkan lampu. Lampu tuh ingat berhentinya itu banyak sekarang di A, di D, di sini nih. Terus nanti di sini di yang kuning dulu nih sebelum ke yang biru baru ke yang B. Berarti kan posisi si lampunya nih. Lampunya itu berarti dari A terus ke D terus ke ini teh sama aja dengan bayangan yang A kan ya, yang ini kan dari Iya, lampu A lagi ke sini tuh iya. kan. Terus ke yang kuning tuh milik garis siapa? Milik garis B ya. B, Kak. Terus ke C baru ke B. Nah, tinggal Aupa isi. A bayangannya apa Aupa? A Bayangan di tanahnya. aksen. Betul. Habis itu V, Lanjut. Ini lampu, ini bayangan ya. Setelah itu ke V, D, Kak. berarti bayangannya di apa? V. P. Nah, sebenarnya kalau lihat PG udah ada ya jawabannya yang mana? Yang A, Kak. C, Kak. Udah selesai gitu. Cuman untuk meyakinkan nih, Pak, kita yakinkan dulu. Masuk lagi ke sini ke titik A lagi yang garis yang dilalui A, berarti bayangannya apa, Pak? A aksen, Kak. Nah, aksen lagi sama masuk ke titik yang dilewati garis B. B aksen. Betul. Masuk ke C. U, Kak. Paling pendek yang biru. Masuk ke D. Eh, kenapa ke D ya? Ke B ya B, harusnya tuh Kak. ya. Iya, B, Kak. Berarti B jadi apa? B aksen. B aksen. Oke, kita cek. Kita samakan dengan jawaban. Ada yang beda nih, Pak. A aksen, B aksen, U, B aksen. Oh, balik lagi. Balik lagi sampai ujung, sampai A lagi. Jadi udah dari B balik lagi ke A gitu. A. A. Jadi A aksen lagi ya. Oke, selesai. Gimana, Pak? Aman nggak? Aman, Kak. Ngerti, Kak. Oke, makasih Pak. Nah, Makasih, Kak. teman-temannya yang lain, ayo, ada yang mau nanya gak? Urutan lampu bayangannya. Ini lumayan nih kalau misalkan kalian lagi di soal. Kalau menurut saya justru dibanding 4 soal yang lain, ini adalah soal yang paling butuh lama nalarnya kalau kaliannya. Karena kan jebakannya di sini nih kan. Kalau kita mikir pasti lampu itu cuman A, D, C sama B kan? Kenapa kok jawabannya bisa ada A aksen lagi gitu? Padahal ternyata si lampunya itu ada di garis yang jadi ada bagian lingkaran yang kepotong oleh garis si sinar A. Nanti itu akan terlalui lagi jadi A aksen lagi gitu. Nah, ini yang jebakannya. Sinar B tuh yang kuning. Akan ada lampu dulu di sini nanti sebelum nanti ke C gitu. Nah, itu yang bikin pusing. Jadi, tapi kalau kaliannya yakin dari A aksen ke V, nggak akan ada lagi bayangan lain dulu, kalian bisa jawab langsung C sebenarnya. Cuman kalau kaliannya eh nanti ada pilihan A aksen V-nya nggak satu, ada dua atau tiga, nah kalian pasti akan kebingungannya tuh di sana, di saat lampu ini nih. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu nih kalian tadi kebingungan di sini juga gak? Nah, di sini sama di sini nih, gitu.
Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Coba, ini terakhir nih, soal terakhir. Saya pengen semuanya komen. Kalau sudah aman, kalian ketik aman semua. Sekarang udah gagas karena kita mau tutup nih, mau penutupan. Jadi pengen ngetiknya aman. Kalau kaliannya udah paham nomor 5. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti saya bahas lagi. Nah, kata Raisa, gimana kalau ngerjain soal ini teh harus digarisin atau gimana? Nah, kalau saya kan karena menerangkan ke kalian, jadi digarisin. Kalau kalian nanti kalau misalkan masih bisa digarisin ya garisin, tapi kalau enggak harus pakai nalar gitu. Membayangkan jadinya tuh. Oh, kalau ini ngasih sinar ke sini urutannya tuh ini dulu, berarti ini paling jauh. Jadi kayak ngebayangin Raisa. Kalau pengen ini, tapi kalau pengen aman digambar. Ah, tuh tadi juga Sabrina kayak katanya clue-nya milih C. Kenapa? Karena A langsung ke P. Nah, kebetulan cuma satu pilihannya, jadi enak. Tapi kalau misalkan ada dua, mau tidak mau harus menguasai ini. Tapi kayaknya soal ini memang lagi baik nih, jadi ngasih kemudahan buat kalian supaya tidak harus terbingungkan oleh yang lain, yaitu bayangan A jadi A aksen, kemudian ke D jadi ke V langsung paling jauh. Jadi pilihannya langsung C gitu. Nah, yang lain ayo. Sip, Raisa bagus kalau pertanyaannya. Yang lain aman gak nih? Ketik amannya dulu ah kalau udah aman. Sebelum saya kasih ke Kak Cici. Oke, Raisa aman. Aupa yang menemanin pasti aman ya. Fariza udah aman. Andin udah aman. Nopal aman ya, Pal ya? Nopal lagi Raffi. Kenapa nih? Terus-terusan Nopal. Oke, Raffi aman, Sabrina aman. Sip. Oke, terima kasih banyak ya yang udah bantu bisa open mic malam hari ini, bisa nemenin untuk pembahasan soalnya. Keren-keren untuk malam hari ini. Terima kasih banyak ya udah bisa temenin Kak Herdi untuk pembahasan soal. Jadi Kak Herdi bisa ngecek nih kalian udah paham atau belumnya. Dan kalau bareng-bareng ngerjainnya gini jadi enak. Jadi Kak Herdinya nggak terbawa suasana jadi cepet ngebahasnya gitu. Karena kalau ditemenin berarti ada rem-remnya lah untuk pembahasannya. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi untuk adik-adik yang sudah semangat sampai jam 9 malam ini tetap bertahan. Oke, saya kembalikan ke Kak Cici. Silakan Kak. Oke, Kak Herdi, terima kasih banyak buat hari ini. Aku izin ambil alih kelas lagi ya, Kak. Oke, Oke. teman-teman, jangan keluar dulu nih. Aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian. Cuma khusus kalian doang nih di luar kalian tuh kelas gaspol udah nggak dapat lagi promo promo 50%-nya. Kalian harus buruan daftar kapan lagi kan kalian bisa dapat diskon 50%. Cuma sampai tanggal 25 loh. Kalau kalian daftar lewat dari tanggal 25, 23, 59 malam itu udah nggak dapat lagi diskonnya. Sayang banget ya Kak Herdi ya kalau kelewatan diskon ya Kak. Betul, betul banget Nanti nggak Kak. ketemu Kak Herdi lagi, nggak ketemu kakak-kakak yang lain. Terus juga aku mau ngingetin pasti ada di antara kalian yang belum daftar uji tanding atau tes simulasi UTBK. Biar aku kirim linknya di kolom chat. Kalian bisa langsung daftar aja. Yang namanya belum ada di grup itu mohon daftar teman-teman. Biar kalian bisa ngukur juga nih seberapa jauh sih kalian paham tentang materi-materi UTBK yang udah kakak-kakaknya jelasin kayak gitu. Jangan lupa didaftar ya teman-teman. Sama terakhir, seperti biasa aku mau kita foto-foto dulu nih. Biasanya yang nemenin aku Aufa, Sabrina, siapa lagi ya? Biasanya open cam ya. Boleh dong open cam Kak, ajak teman-temannya open cam Kak. Yang tadi udah ikut Ini Opa, jawab-jawab. Sabrina. Ayo, Sabrina ayo. biasanya nih udah stay pakai kerudung. Oh iya. Ayo, ayo, Ayo aku Sabrina. tunggu. Raffi. Oh, Raffi sekarang mah nggak salah lagi manggil ya. Biasanya Oh, manggil manggil apa tuh jadi Kak? Naufal. Novel. Jadi salah ya Kak. Aupa. Gimana nih? Berarti Ya nggak ada ayo ya? Pi. Nggak ada yang bisa nih?
Kalau nggak ada yang Nah, bisa ya kita udah kita tunggu nih. berdua aja, Bentar Kak. lagi deh kayaknya. Oh, Tuh, ada bisa. kan si Aupa Weh. buka kan. Pi, Thank you, ayo si Aupa Aupa. udah buka nih, Pi. Tuh, kan Sabrina udah stay tune pakai kerudung kata saya juga. Bener-bener. Tapi ayo temenin si Aupa, Pi. Kak Herdi udah hafal banget ya sama adik-adiknya. Mana Rapi mau nggak? Kalau nggak bisa Zahra nggak nih, apa-apa Zahra, deh. ayo. Ya udah, kita berempat aja nih mewakilkan teman-teman. Ayo teman-teman kita gaya. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup sekali aja kalau kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman udah berpartisipasi bersama Kak Herdinya dengan penuh semangat. Kak Herdinya juga terima kasih. Aku akhiri pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Opa. Sama.